Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa bisnis-bisnis besar kayak Gojek, Tokopedia, Unilever, bahkan Garuda Indonesia bisa jalan dengan tertib? Siapa yang ngatur semua itu biar gak saling makan satu sama lain? Jawabannya, hukum. Tanpa hukum, dunia bisnis bakal chaos. Hari ini kita bakal bahas tentang mengenal hukum dan hukum bisnis dengan contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Kenapa hukum itu penting? Coba bayangin kalau nggak ada aturan. Satu perusahaan bisa seenaknya curi ide, tipu pelanggan, atau ambil alih bisnis kecil tanpa batas. Nah, hukum itu kayak pagar, bukan buat ngebatasin, tapi buat ngarahin supaya bisa tumbuh bareng. Makanya, hukum jadi fondasi utama semua kegiatan bisnis. Apa itu hukum? Secara sederhana, hukum itu aturan main. Aturan yang ngatur gimana manusia berperilaku biar kehidupannya adil, tertib, dan aman. Jadi kalau di dunia bisnis, hukum bukan cuma soal pasal, tapi soal gimana caranya bisnis bisa jalan tanpa ngerugiin orang lain. Nah, kalau hukum bisnis lebih spesifik lagi, ini adalah aturan yang ngatur semua kegiatan ekonomi, jual beli, kerjasama, kontrak, sampai perlindungan konsumen. Contohnya, pernah dengar es teh Indonesia yang ribut gara-gara merek dagang? Nah, itu contoh hukum bisnis, melindungi identitas dan kreativitas pelaku usaha. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan podcast dari Profesor Dr. Faisal Santiago. Ada pertanyaan dari mahasiswa yang mereka bertanya, Prof, apakah dalam kegiatan bisnis itu perlu adanya suatu kontrak bisnis? Itu pertanyaannya. Lalu saya menjawabnya bahwa kita ketahui bisnis itu adalah tujuan akhirnya adalah mencari profit. Ya, pasti dalam mencari profit itu ada dua cara. Caranya dengan cara legal atau caranya ilegal. Berbicara secara ilegal, tentu kita akan mengatakan bahwa bisnis yang dibangun untuk mencari profit itu adalah harus dengan cara legal. Nah, bisnis tidak bisa berjalan atau dijalankan dengan sendiri. Pasti melibatkan dengan orang lain atau melibatkan pihak-pihak lain. Nah, begitu melibatkan pihak-pihak lain, maka kita harus adanya suatu perjanjian, ya. Kenapa harus adanya suatu perjanjian? Karena dengan adanya perjanjian adalah untuk menjaga marwah bisnis itu yang dibangun. Ya. Karena bisnis yang dibangun secara legal pasti akan berkomitmen dengan apa yang telah mereka perjanjikan atau yang telah disepakati oleh mitra bisnisnya atau orang lain yang ikut berbisnis dengan kita misalkan. Ya. Nah, biasanya itu dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian. Jadi dengan adanya perjanjian itu menjaga-jaga. Supaya apa? Supaya para pihak itu komit terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sehingga tidak bisa mereka melakukan kegiatan bisnis itu di luar apa yang telah mereka sepakati. Kalau mereka menyimpang dari apa yang telah disepakati, maka itu akan menimbulkan bisa perbuatan melawan hukum atau bisa menyebabkan pada umumnya adalah wan prestasi. Nah, kenapa dikatakan wan prestasi? Karena salah satu pihak adalah tidak menjalankan isi kesepakatan yang telah mereka sepakati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, timbul pertanyaan dari salah satu pihak. Oh, ternyata perjanjiannya itu mereka bikin atau kita buat pada waktu itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Oh, tidak mungkin. Karena perjanjian itu dibuat pasti akan mengacu pada pasal 1320. Apa itu 1320? Pertama adalah akan berbicara adanya kata sepakat. Artinya dengan adanya kata sepakat, apapun yang dituliskan atau dituangkan dalam perjanjian sudah disepakati oleh para pihak. Sepakat. Nggak mungkin kalau tidak sepakat Anda tanda tangani. Itu timbul pertanyaannya. Karena Anda tanda tangani, maka apa yang menjadi isi dalam perjanjian itu disepakati. Yang kedua adalah cakap. Kenapa saya katakan cakap? Ya karena Anda waktu menulis atau membaca perjanjian itu mengerti. Cakap, baik secara untuk membuatnya maupun cakap dalam arti kata mengerti dan memahami apa isi makna dari perjanjian tersebut. Bahkan harus tahu juga, ya, apabila terjadi masalah hukum juga mengerti. Apabila tidak menjalankan isi dari perjanjian itu juga mengerti. Maka saya katakan cakap. Jadi tidak mungkin nanti pada ujungnya saya tidak mengerti, saya tidak paham. Itu tidak. Itu hanya sebagai alibi untuk mengabulkan permasalahan yang
terjadi dari perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga adalah hal tertentu. Kenapa hal tertentu? Ya, pasti setiap orang, para pihak yang dalam melakukan bisnisnya, kenapa melakukan atau membuat perjanjian? Pasti karena ada hal yang akan dia perjanjikan. Karena ada hal yang harus dia lakukan. Maka itulah definisinya mengapa hal tertentu itu harus paham. Jadi nggak mungkin seseorang itu melakukan perjanjian itu karena tidak ada urusan, tidak ada bisnis yang dibangun, sekedar untuk membuat perjanjian. Saya pikir tidak, ya. Buang-buang waktu lah kalau sekedar membuat perjanjian tapi tidak ada apa yang harus diperjanjikan. Nah, yang keempat, ya, sebagian dari persyaratan 1320 adalah karena sesuatu yang legal. Artinya tidak boleh melanggar hukum. Ya. Jadi sesuatu yang dilakukan dalam perjanjian itu niatnya baik, tidak ingin melakukan perjanjian atau kegiatan bisnis, tujuannya adalah untuk membuat masalah hukum. Ya, jadi hukum itu ya nggak bisa dikesampingkan, harus kita menjalankan dalam kegiatan bisnis. Jangan sampai kita melanggar hukum. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, maka akan menjadi 1338. Apa itu 1338? Adalah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Karena sudah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk patuh dan taat kepada perjanjian yang telah disepakati. Harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang sudah ditandatangani itu. Ya. Nah, karena itu sudah menjadi undang-undang, maka apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari undang-undang tersebut, itulah dikatakan buat prestasi. Ya. Kalau sudah buat prestasi, apapun ceritanya, ya kita harus bagaimana menyelesaikan buat prestasi tersebut. Apakah itu akan berbicara mengenai ganti rugi? Apakah itu akan bicara mengenai denda? Apakah itu akan bicara mengenai pembatalan suatu perjanjian dan seterusnya? Itu semua sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Jadi, sekali lagi, pertanyaan tadi saya jawab bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis perlu adanya suatu perjanjian. Karena dengan perjanjian akan menjaga kepastian kita dalam melakukan kegiatan bisnis. Demikianlah obrolan sore kita pada hari ini. Begitu mengenai pentingnya perjanjian dalam bisnis. Apa tujuan hukum bisnis? Tujuan utamanya tuh jelas, biar ada kepastian dan keadilan, supaya pengusaha nggak asal janji, konsumen nggak ditipu, dan investor merasa aman. Intinya, hukum bisnis itu bikin semua pihak punya aturan main yang sama. Ruang lingkup hukum bisnis itu luas, mulai dari hukum perusahaan, kontrak, merek dagang, kepilitan, sampai hukum digital. Misalnya, kalau Goto Merger itu diatur sama hukum perusahaan dan anti monopoli. Kalau ada data bocor, kayak kasus Tokopedia dulu, itu masuk hukum digital dan perlindungan data. Kasus Goto, tahun 2021, dua raksasa teknologi Indonesia, Gojek dan Tokopedia, gabung jadi Goto. Tapi merger ini gak bisa asal gabung, harus dapat izin dari KPPU dan OJK supaya gak bikin pasar jadi gak sehat. Ini bukti nyata gimana hukum bisnis bekerja di balik layar. Berikut cuplikan video dari berita tersebut. Gojek Indonesia resmi menyatakan merger dengan perusahaan e-commerce Tokopedia dalam setiap layanannya. Keduanya membentuk perusahaan bernama Goto. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Kepastian merger Gojek dengan Tokopedia terungkap dalam video yang diunggah Gojek di akun YouTube resminya hari ini. Kehadiran Goto diklaim dapat membentuk ekosistem yang memudahkan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendorong lebih banyak orang berpartisipasi dalam ekonomi digital sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pembentukan Goto juga mencakup pelayanan bisnis, pembayaran, dan keuangan. Kolaborasi Gojek dan Tokopedia diyakini sebagai merger usaha dua perusahaan internet terbesar di Indonesia. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together. Tokopedia introducing. Tapi nggak semua bisnis jalannya mulus. Kadang perusahaan besar pun bisa goyah, kayak Garuda Indonesia waktu krisis utang besar tahun 2021. Banyak yang pikir Garuda bakal bangkrut, tapi hukum bisnis justru jadi penyelamat.
Berikut cuplikan video dari berita tersebut. Pemirsa, PT Garuda Indonesia Terbuka resmi berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atas utangnya kepada PT Mitra Buana Corporindo sebesar 4,16 miliar rupiah. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan status itu bukan proses pilot. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan tuntutan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan PT Mitra Buana Corporindo dalam sidang putusan hari Kamis 9 Desember 2021. Dalam putusan PKPU, Garuda diminta mengajukan proposal restrukturisasi pembayaran utang terhadap Mitra Buana Corporindo dalam 45 hari ke depan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebut, keputusan PKPU ini menjadi fondasi penting bagi perseroan yang saat ini tengah melakukan restrukturisasi. Namun Irfan menegaskan, status PKPU ini bukan proses kepailitan. Proses PKPU ini memberikan kesempatan bagi kami untuk bernegosiasi dengan kreditur secara efektif, karena dapat dilakukan secara langsung dengan berkelompok dan memiliki kepastian akan jadwal berlangsungnya proses. Selain itu juga memperoleh perlakuan yang fair bagi seluruh pihak. Lambat media yang saya hormati, kami yakini bahwa pemerintahan yang telah berlangsung selama ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk mendukung upaya Garuda terus melakukan langkah-langkah pemulihan kinerja. Menurut Irfan, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim pengurus di bawah pengawasan hakim pengawas dan memastikan semua hal terkait berjalan sesuai hukum yang berlaku. Irfan juga memastikan selama proses PKPU, operasional perseroan masih tetap berjalan normal. Sementara Direktur Keuangan Garuda Indonesia Prasetyo mengatakan PKPU merupakan instrumen akseleratif yang digunakan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi berdasarkan putusan hukum. Sejalan dengan proses restrukturisasi ini, kami juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah restrukturisasi melalui upaya pengelolaan tata kelola keuangan maupun penguatan basis operasi yang berorientasi pada profitabilitas. Garuda akan fokus mengelola keuangan perusahaan dengan prudent, bijak untuk mencapai recovery dan meningkatkan profitabilitas. Gugatan PKPU diajukan Mitra Buana Corporindo atas utang Garuda senilai 4,16 miliar rupiah terkait pengadaan layanan sewa dan managed service atas perangkat EUC DOM dan MBK merupakan pihak yang ditunjuk Garuda untuk menyediakan perangkat tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Kasus Garuda nunjukin kalau hukum bisnis nggak cuma buat ngasih sanksi, tapi juga solusi. PKPU ngasih kesempatan buat perusahaan negosiasi dengan kreditur, bukannya langsung ditutup. Jadi, hukum bisnis jadi jembatan antara keadilan dan keberlanjutan. Refleksi dari kasus Garuda. Tanpa hukum yang jelas, Garuda itu bisa aja lenyap. Tapi karena ada mekanisme PKPU, ribuan pegawai tetap punya harapan. Ini bukti hukum bisnis bisa nyelamatin bukan cuma perusahaan, tapi juga nasib banyak orang. Tantangan hukum bisnis. Sekarang tantangan baru datang dari dunia digital. Banyak startup besar lahir, tapi resikonya juga tinggi. Kebocoran data, penipuan online, dan transaksi lintas negara. Contohnya, kebocoran data Tokopedia tahun 2020 akhirnya mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Etika dan Keberlanjutan. Tapi hukum bisnis gak cuma soal pasal, ada nilai moral di baliknya, tanggung jawab sosial. Contohnya, Unilever Indonesia yang gak cuma patuh hukum lingkungan, tapi juga bantu petani lokal. Bisnis yang taat hukum itu bisnis yang tahan lama. Oke, kesimpulannya, dari semua contoh tadi, satu hal yang jelas, hukum itu pondasi. Bisnis bisa besar, tapi tanpa hukum yang kuat, bisa runtuh. Hukum bisnis ngajarin kita kalau keuntungan dan keadilan harus berjalan bersama. Bisnis yang kuat bukan cuma soal strategi, tapi juga soal integritas. Karena hukum bukan penghalang kesuksesan, tapi pelindungnya. Terima kasih.
Yang sudah menonton, semoga sekarang kamu lihat hukum bukan sebagai beban, tapi fondasi masa depan bisnis.